Apa sih perbedaannya DSP dengan DLL? Berarti menggunakan singkatan atau istilah DSP dan sebagainya, karena DSP itu digunakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gun Gunawan di channel Gun Gunawan Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan singkatan dari DLL, DSB dan juga DST. Nah, sering masyarakat kita ataupun orang-orang menggunakan singkatan-singkatan tersebut dengan istilah mana suka, artinya ya semuanya bebas, mau yang bagaimanapun juga. Tetapi ternyata dari ketiga singkatan tersebut itu ada perbedaannya menurut WEBI ya, menurut WEBI. Nah, perbedaannya apa saja? Mari kita simak perbedaannya yang satu ini. Di dalam membuat kalimat yang merupakan perincian, kita sering menggunakan singkatan untuk merincikan kalimat tersebut, ya. Misalnya dengan singkatan DSB, artinya dan sebagainya, atau dengan menggunakan singkatan DLL dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari singkatan-singkatan tersebut itu banyak atau ada perbedaan ya, ada perbedaan penggunaannya ya, apalagi DST itu perbedaannya sangat jelas, artinya menggunakan perbedaan yang berurutan. Nah, kita akan bahas tentang DSB atau dan sebagainya. Apa sih perbedaannya DSB dengan DLL? Nah, DSB itu digunakan untuk merincikan sesuatu yang sejenis, ya, yang sejenis. Contoh misalnya, kolam itu dihuni oleh berbagai macam jenis ikan, mulai dari ikan mujair, ikan nila, ikan mas, dan sebagainya. Nah, itu merupakan jenis-jenis ikan. Berarti menggunakan singkatan atau istilah DSB dan sebagainya, karena DSB itu digunakan untuk perincian yang sejenis ya. Kemudian istilah DLL atau dan lain-lain. Nah, DLL digunakan untuk perincian yang beragam ya, berbeda dengan DSB tadi. Kalau DSB itu yang sejenis. Nah, kalau DLL ini digunakan untuk perincian yang beragam ya. Apa saja misalnya? Contoh, polusi udara bersumber dari kebakaran, knalpot, kendaraan, kemudian industri dan lain-lain. Nah, itu menggunakan istilah dan lain-lain karena penyebab polusi udara itu bukan satu jenis, tapi berbagai macam jenis, beragam ya. Mulai dari kebakaran, kemudian knalpot kendaraan, kemudian industri. Nah, itu bukan sejenis tapi beragam, sehingga menggunakan istilah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu istilah DST, artinya dan seterusnya. Nah, DST ini digunakan untuk perincian yang berurutan ya. Misalnya, para siswa diminta mempelajari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, artinya di sana ada perincian yang berurutan ya. Contoh lain misalnya, dia mendapatkan urutan nomor ke-1, ke-3, ke-7 dan seterusnya. Nah, itu artinya berurutan ya. Atau contoh lain,
antrian nomor 1, 2 dan seterusnya diharap menunggu di ruang tunggu. Nah, itu berarti menggunakan istilah dan seterusnya ya, karena kalimatnya itu merupakan kalimat yang berurutan. Nah, itu dia perbedaan istilah DSB dan sebagainya, DLL dan lain-lain, dan juga DST dan seterusnya. Jadi setelah penjelasan tadi itu sudah kita bisa membedakan mana yang harus menggunakan dan sebagainya atau DSB, mana yang harus menggunakan DLL dan lain-lain, atau mana yang harus menggunakan DST dan seterusnya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.